Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Marianingsi dengan NIM 181008 dari kelas Teknik Proyeksi Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola data, mengenai single moving average, double moving average, dan juga mengenai metode simple exponential smoothing, whole winter, winters, dan juga adaptif, beserta dengan kesimpulannya. Baik, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pola data. Di sini saya menggunakan kurs transaksi dari NZD atau New Zealand, di mana di sini terdapat kurs jualnya seperti yang ada pada layar. Lalu perhitungan yang pertama yaitu mengenai YT Minka, di mana YT ini merupakan data yang akan diramalkan dan juga K ini merupakan ordo atau leg pertama. Di sini saya akan mulai dari leg pertama. Pertama yaitu menghitung YT Minka, di mana YT Minka di sini karena data periode sebelumnya tidak memiliki data, maka dari itu langsung dilanjutkan pada periode kedua, di mana YT Minka sendiri yaitu pada sel C6. C6 di sini merupakan data dari periode pertama. Lalu selanjutnya perhitungan untuk YT min Yeber, di mana Yeber di sini merupakan nilai rata-rata. Jadi di sini bisa langsung dihitung nilai rata-ratanya dari seluruh kurs jual periode pertama sampai dengan periode terakhir yaitu periode 150, ditemukan nilai rata-ratanya sebesar 10.209,65. Lalu langsung ke perhitungan, di mana rumus dari YT min Yeber yaitu data dari periode pertama ini dikurangi dengan nilai rata-rata yang tadi sudah dihitung. Tetapi sebelumnya perhitungan ini untuk nilai rata-ratanya itu dikunci agar nilainya tidak berubah. Maka dihasilkan nilai seperti berikut yaitu min 432,4076. Lalu untuk periode selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah sampai dengan periode 150 seperti ini. Lalu untuk perhitungan ketiga yaitu mengenai YT min K min Yeber, di mana tadi sudah diketahui bahwa YT merupakan data yang akan diramalkan dikurangi dengan ordo yaitu ordo pertama dikurangi dengan Yeber yaitu dari nilai rata-rata sendiri. Ditemukan nilai sebesar min 432,4076. Lalu untuk periode selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah juga seperti berikut. Lalu perhitungan yang kedua yaitu YT min Yeber dikali dengan YT min K min Yeber. Jadi bisa langsung dituliskan karena sebelumnya sudah dihitung mengenai YT min Yeber dan juga mengenai YT min K min Yeber. Lalu ditemukan hasil 19.7968,1337. Untuk periode selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah seperti sebelumnya. Lalu perhitungan terakhir yaitu YT min Y dipangkatkan 2. Nah, di sini dimulai dari periode pertama, yaitu langsung saja nilai dari YT min Yeber tadi yang sudah dihitung, itu dipangkatkan 2, lalu ditaruh di kolom bagian YT min Y kuadrat tersebut. Lalu setelah ditemukan hasilnya, untuk hasil periode-periode selanjutnya juga bisa langsung ditarik ke bawah. Nah, setelah kita sudah menghitung semuanya, lalu kita mencari nilai RK. Jadi nilai RK-nya sendiri ini didapat dari nilai sel H156, di mana sel H156 ini yaitu
dari YT min Y bar dikali dengan YT min K min Y bar sendiri dibagi dengan sel I156 yaitu nilai dari YT min Y kuadrat tersebut. Maka ditemukan RK atau R1 yaitu sebesar 0,9466. Lalu untuk leg selanjutnya sama seperti perhitungan leg sebelumnya yaitu pada leg 1 terus dihitung pertama mulai dari menghitung YT min K, YT min Y bar, YT min K min Y bar, YT min Y bar dikali YT min K min Y bar, dan juga perhitungan YT min Y bar dikuadratkan dengan 2. Namun perbedaannya pada ordo kedua ini kita memulainya dari ordo ketiga. Mengapa? Karena periode sebelumnya kan tidak ada, maka dilanjutkan langsung pada periode ketiga seperti itu. Begitu juga perhitungan pada leg 3. Pada leg ketiga ini kita menghitung mulai dari periode keempat. Karena untuk menghitung YT min K sendiri ini, yaitu data yang akan diramalkan dikurangi dengan ordo yang akan dihitung selanjutnya seperti itu. Begitu juga untuk menghitung leg 4, leg 5, dan leg seterusnya sampai dengan leg 12 nantinya. Tetapi jangan lupa untuk menghitung setelah kita menghitung perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi di atas, jangan lupa untuk menghitung RK-nya sendiri, karena RK sendiri ini nanti akan digunakan untuk menentukan uji autokorelasinya, di mana kita dapat menentukan pola data mana yang akan cocok digunakan seperti itu. Ini untuk leg 12 yang terakhir ditemukan seperti ini. Untuk cara-caranya sama seperti leg-leg sebelumnya. Jadi untuk leg 12 sendiri ini kita memulainya dari periode ke-13. Mengapa? Karena periode sebelumnya itu kan tidak ada, maka dari itu kita memulainya dari periode ke-13 sendiri, karena nantinya untuk rumus YT min K sendiri ini kan data yang akan diramalkan dikurangi dengan ordo yang akan kita pakai, di mana kalau misalkan kita menghitung leg ke-12, maka YT ini data yang akan diramalkan ini dimulai dari periode ke-13 dikurangi dengan periode ke-12 yang sudah ada pada data tersebut. Setelah kita menghitung dari leg 1 sampai dengan leg 12 dan juga sudah menghitung nilai RK-nya, langsung pada pembahasan. Di sini sudah ditemukan dari leg 1 sampai dengan leg 12 ditemukan RK-nya itu sekian. Nah, karena pada data kurs transaksi NZD ini nilainya ini berkurang, maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi tersebut merupakan pola data tren karena nilai koefisien autokorelasi pada 12 leg tadi mengalami penurunan. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan mengenai moving average. Di sini saya menggunakan ordo 5, maka dari itu karena saya menggunakan ordo 5, maka untuk perhitungan pada moving average ini dimulai pada periode ke-6, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan average atau rata-rata dari seluruh kurs jual tersebut dimulai dari periode pertama sampai dengan periode ke-5. Ditemukan hasil 9743,934. Lalu untuk periode selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah seperti biasa. Lalu untuk perhitungan selanjutnya yaitu mengenai double moving average, di mana double moving average ini merupakan 2 kali dari moving average. Karena 2 kali maka dihitung 2 kali 5 10, maka untuk perhitungan double moving average sendiri dimulai pada periode ke-11, di mana untuk
perhitungannya sendiri yaitu rata-rata dari periode pertama sampai dengan periode ke 15 itu sendiri. Jadi ditemukan di periode ke-10 di sel 15, maksudnya seperti itu. Ditemukan hasil 9722,9996. Untuk periode selanjutnya sampai ke bawah bisa langsung ditarik seperti biasa. Lalu perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan AT, di mana AT sendiri yaitu rumusnya 2 kali moving average dikurangi dengan double moving average, di mana karena saya menggunakan ordo kelima dan perhitungan AT ini yaitu perhitungan untuk double moving average, jadi dimulai pada baris double moving average sendiri. Jadi ditemukan hasil 2 kali sel E15 yaitu pada periode ke-10 tersebut dikurangi dengan sel F15 yaitu pada double moving average, yaitu ditemukan hasil seperti berikut. Lalu untuk periode selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah seperti biasa. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan BT, di mana BT ini rumusnya yaitu 2/n-1. N ini merupakan ordo yang kita pakai dikurangi dengan 1, yaitu 2/4 dikali dengan moving average dan juga double moving average. Ditemukan hasil seperti berikut dan bisa langsung ditarik ke bawah untuk sampai dengan periode ke 150. Lalu untuk forecast-nya atau FT-nya yaitu perhitungannya nilai AT ditambah dengan nilai BT. Jadi sel G15 yaitu sel dari AT tersebut ditambah dengan H15 yaitu dari BT tersebut ditemukan hasil sekian. Jadi bisa langsung ditarik ke bawah untuk periode selanjutnya sampai dengan periode ke 150. Selanjutnya yaitu menghitung mengenai forecasting error, di mana untuk menghitung nilai forecasting error yaitu dari nilai single moving average dan single moving average. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai perhitungan moving average dan juga double moving average. Selanjutnya yaitu menghitung nilai error dari single moving average dan juga double moving average. Di sini untuk menghitung nilai error single moving average-nya. Karena single moving average-nya saya menggunakan ordo 5, maka dimulai pada periode kelima. Periode ke-6-nya, di mana rumusnya yaitu sel 11. Sel 11 ini merupakan periode ke-6 tersebut dikurangi dengan E11 yaitu nilai dari moving average-nya tersebut. Ditemukan hasil min 43,124. Untuk nilai selanjutnya sampai ke bawah bisa langsung ditarik seperti biasa. Lalu yaitu menghitung nilai absolute error, di mana nilai absolute error ini tidak ada nilai negatif. Maka dari itu perhitungannya nilai dari error sebelumnya itu diabsolutkan agar tidak ada nilai negatif. Maka ditemukan hasil seperti berikut dan bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu untuk menghitung percentage error, di mana rumusnya sendiri merupakan nilai error dibagi dengan nilai pada data, yaitu ditemukan hasil min 0,00445 dan untuk ke bawah bisa langsung ditarik seperti biasa. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu mengenai absolute percentage error. Seperti nilai absolute error, maka nilai absolute percentage error ini nilai dari percentage error yang diabsolutkan atau dipositifkan. Jadi tidak ada nilai negatif. Tidak ada nilai negatifnya. Ditemukan hasil seperti berikut, lalu bisa langsung ditarik ke bawah untuk periode ke 150.
Selanjutnya yaitu menghitung standar error, di mana standar error sendiri rumusnya yaitu nilai error dikuadratkan. Jadi bisa langsung sel J11 ini pada kolom error dikali dengan kolom error tersebut atau dikuadratkan, ditemukan hasil seperti berikut. Lalu untuk menghitung pembilangnya sendiri ini merupakan nilai dari standar errornya. Lalu untuk menghitung pembilang ini merupakan nilai dari standar errornya. Jadi bisa langsung dimasukkan kepada rumus sama dengan sel dari N11 ini, yaitu kolom dari standar error tersebut. Lalu untuk menghitung penyebut, penyebut ini merupakan rumusnya yaitu jumlah dari nilai data dari periode sekarang yang saya pakai yaitu order 5. Jadi periode ke 10 periode ke-5-nya dikurangi dengan periode keempat, dikuadratkan, ditemukan hasil 3129,2836. Begitu juga dengan perhitungan nilai error double moving average. Karena tadi single moving average, saya menggunakan O25, karena double moving average maka dikalikan 2, perhitungan dimulai dari periode ke-11. Di mana untuk cara-caranya sendiri dan juga untuk perhitungannya sendiri sama dengan nilai error single moving average-nya. Jadi untuk nilai errornya sendiri itu dari periode ke-11-nya itu dari datanya itu dikurangi dengan nilai peramalan yang tadi sudah saya jelaskan dari double moving average-nya. Lalu untuk absolute error-nya itu nilai error yang diabsolutkan atau dipositifkan. Lalu untuk percentage error yaitu nilai dari error tersebut dibagi dengan data periode ke-10. Lalu untuk APE atau absolute percentage error yaitu nilai percentage errornya yang diabsolutkan atau dipositifkan. Lalu begitu juga dengan menghitung nilai SE atau standard error, di mana standard error sendiri ini rumusnya yaitu nilai dari errornya dikuadratkan. Jadi sel Q15 pada kolom error dikali dengan sel Q15 yaitu pada kolom error, ditemukan hasil 158,7449. Lalu untuk semuanya bisa langsung ditarik ke bawah sampai dengan periode ke 150. Lalu untuk pembilang ini merupakan nilai dari standar error tersebut. Lalu untuk penyebut di sini merupakan jumlah dari periode ke-10 dikurangi dengan periode ke-11 dikurangi dengan periode ke-10, lalu dikuadratkan, ditemukan hasil 5530,897. Lalu selanjutnya yaitu mengenai parameter single eksponensial. Di sini terdapat nilai alfa, error, dan juga standar error, di mana nilai-nilainya tersebut diambil dihitung bisa dari 0,1 sampai dengan 0,9. Untuk rumusnya sendiri yaitu nilai dari alfanya sendiri yaitu 0,1 dikalikan dengan nilai delta pada periode pertama ditambah dengan nilai alfanya dikalikan dengan nilai deltanya, ditemukan nilai 3911. Begitu juga dengan untuk menghitung alfa pada nilai 0,2 sampai dengan 0,9 sama. Lalu untuk menghitung errornya sendiri yaitu didapatkan dari nilai datanya ini dikurangi dengan nilai alfanya. Misal di sini nilai errornya pada 0,1. Jadi perhitungannya nilai pada periode pertama dikurangi nilai alfa pada 0,1 yaitu 3911, hasilnya yaitu 5841. Untuk 0,2, 0,3 sampai dengan 0,9 sama seperti 0,1 tersebut, dan untuk hasil ke bawah bisa langsung ditarik ke bawah seperti biasanya. Lalu untuk
perhitungan standar error, yaitu nilai dari errornya sendiri, mulai dari 0,1 sampai dengan 0,9 dikuadratkan atau sama-sama dikali pada nilai tersebut. Ditemukan hasil seperti berikut. Untuk ke bawah sama, bisa langsung ditarik sampai dengan ke bawah. Lalu setelah perhitungan nilai alfa, error dan juga standar error sudah dihitung, lalu menghitung MSE, di mana perhitungan MSE sendiri ini rumusnya nilai rata-rata dari nilai standar error tersebut, hasilnya sekian. Lalu menghitung RMSE selanjutnya, rumusnya yaitu SQRT dari nilai errornya itu sendiri, ditemukan sekian. Nah, dari nilai MSE dan juga RMSE, nilai yang paling terkecil atau yang paling minimum yaitu pada nilai alfa 0,5. Maka dari itu di sini saya menggunakan alfa 0,5. Lalu perhitungan selanjutnya yaitu single exponential smoothing. Tadi sudah dijelaskan mengenai parameter single exponential smoothing, yaitu nilai alfa paling minimum yaitu pada alfa 0,5. Lalu untuk rumusnya sendiri langsung saja, yaitu untuk periode pertama yaitu diambil dari sel C6 yaitu pada periode pertama. Lalu untuk periode keduanya sendiri yaitu menggunakan rumus di sini saya menggunakan nilai alfa 0,5 yaitu pada sel I6 dikalikan dengan data pada periode kedua ditambahkan dengan nilai alfa dikurangi dengan 1 dikurangi nilai alfa sendiri dikalikan dengan nilai single exponential smoothing pada periode pertama. Ditemukan hasil seperti sekian. Untuk periode ketiga sampai dengan periode seterusnya yaitu sampai dengan periode 150 bisa langsung ditarik ke bawah seperti biasa. Lalu untuk periode ke-150 pada periode ke-151 ditemukan hasil sekian dengan rumus I6 tadi yaitu pada sel nilai alfa dikalikan dengan periode sampai dengan 150 tersebut ditambah 1 dikurangi nilai alfa dikali dengan nilai single exponential smoothing pada periode ke-150. Ditemukan nilai single exponential smoothing pada periode selanjutnya yaitu periode 151 yaitu sebesar 10438,23. Lalu selanjutnya yaitu menghitung parameter untuk metode Holtz method, Winters method dan juga adaptive method. Di sini untuk menghitung nilai alfa, error, standar error, beta error dan juga standar errornya, di sini saya menggunakan nilai 0,6 dan juga 0,5. Untuk perhitungannya sendiri yaitu dimulai pada periode kedua. Untuk alfanya sendiri yaitu menggunakan rumus nilai alfa yaitu 0,6 ini dikalikan dengan data pada periode pertama ditambah dengan nilai alfa dikalikan data pada periode pertama. Ditemukan hasil seperti berikut dan bisa langsung ditarik ke bawah. Begitu juga dengan nilai 0,5, caranya sama seperti perhitungan pada nilai 0,6. Selanjutnya yaitu menghitung nilai error, di mana nilai error sendiri rumusnya yaitu nilai data pada periode kedua, karena saya mulainya dari periode kedua, dikurangi dengan nilai alfa pada periode kedua, ditemukan hasil seperti berikut. Begitu juga dengan nilai 0,5. Selanjutnya yaitu menghitung standar error. Standar error sendiri yaitu nilai error yang dikuadratkan.
Lalu untuk perhitungan beta sendiri merupakan nilai beta yaitu 0,6 ini dikalikan dengan nilai delta pada periode pertama ditambah dengan nilai beta pada periode kedua. Periode yang ini maksudnya nilai yang 0,6 dikalikan dengan delta pada periode pertama. Begitu juga dengan nilai beta pada 0,8. Untuk menghitung nilai error pada betanya sendiri, menggunakan rumus nilai delta pada periode kedua dikurangi dengan nilai beta, yaitu pada 0,6 ini 1173,1132,69 ditemukan hasil sekian dan bisa langsung ditarik ke bawah untuk periode 150. Lalu untuk standar errornya yaitu nilai error yang dikuadratkan, yaitu nilai error dari betanya ini dikuadratkan, ditemukan hasil seperti berikut dan bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan tentang metode Holtz, di mana metode Holtz ini ada nilai yang harus dihitung yaitu LT, TT, dan juga Y topi, T plus E, dan juga nilai ET, errornya. Di mana rumus untuk menghitung nilai LT sendiri yaitu pada periode pertama yaitu nilai data pada periode pertama. Lalu untuk periode selanjutnya dan periode seterusnya sama, bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu untuk menghitung nilai TT, nilai TT di sini pada periode pertama diproyeksi sama dengan 0. Lalu untuk periode keduanya sendiri menggunakan rumus nilai alfa yang tadi sudah saya hitung dan saya sudah jelaskan yaitu 0,5 dikalikan dengan nilai LT pada periode keduanya, karena dimulai langsung pada periode kedua ditambah dengan 1 dikurangi nilai alfa yaitu 0,5 dikali dengan nilai TT pada periode pertama yaitu 0 ditemukan hasil min 12,71 dan bisa langsung ditarik ke bawah untuk periode terakhir. Ya, lalu selanjutnya yaitu perhitungan Y topi T plus P, di mana rumusnya yaitu nilai LT pada periode pertama ditambah dengan nilai TT pada periode pertama sama dengan 9777,24 dan bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan nilai error, di mana untuk periode pertama nilai data pada periode pertama dikurangi dengan nilai Y topi tersebut ditemukan hasil 0. Lalu untuk periode kedua dan sampai dengan periode selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu untuk pada periode ke 151 ini bisa langsung ditentukan rumusnya yaitu nilai dari LT pada periode 150 yang tadi sudah saya hitung ditambah 1 dikali dengan nilai TT yaitu pada periode terakhir juga pada periode 150 ditemukan hasil sekian. Selanjutnya yaitu menggunakan metode Winters, di mana untuk menghitung pada metode Winters sendiri yaitu pertama menghitung nilai LT, di mana nilai LT sendiri yang pada periode pertama yaitu nilai data pada periode pertama. Untuk periode keduanya ini menggunakan rumus sel L8, di mana L8 ini merupakan nilai alfa dikali dengan data pada periode kedua dibagi dengan nilai ST di sini pada kolom G ditambah 1 dikurangi dari nilai alfa dikalikan dengan nilai LT pada periode pertama ditambah nilai TT pada periode pertama. Lalu ditemukan hasil sebagai berikut dan bisa langsung ditarik ke bawah. Selanjutnya yaitu menghitung nilai TT seperti dengan Holtz method, di mana pada periode pertama ini nilai TT diproyeksi sama dengan 0. Lalu untuk periode kedua yaitu rumusnya
nilai beta 0,6 ini dikali dengan nilai LT pada periode kedua dikurangi dengan nilai LT pada periode pertama ditambah 1 dikurangi dengan nilai beta dikalikan dengan nilai TT pada periode pertama yaitu 0 dan hasilnya min 7,626 dan bisa langsung ditarik ke bawah. Selanjutnya yaitu menghitung nilai ST, di mana rumusnya untuk periode pertama diproyeksi sama dengan 1 dan untuk periode keduanya sendiri yaitu menggunakan nilai gamma. Gamanya sendiri menggunakan 0,8 dikali dengan nilai data pada periode kedua dibagi dengan nilai LT pada periode kedua ditambah 1 dikurangi dari nilai gamma dikalikan dengan nilai ST pada periode pertama ditemukan hasil sekian. Selanjutnya yaitu menghitung nilai Y topi, yaitu dimulai pada periode ketiga, yaitu rumusnya nilai LT pada periode ketiga ditambahkan dengan nilai TT pada periode ketiga dikali dengan nilai ST pada periode pertama ditemukan hasil sekian. Lalu selanjutnya itu menghitung nilai error. Di mana untuk menghitung nilai error yaitu nilai data dikurangi dengan nilai Y topi barusan ditemukan hasil sekian dan bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu untuk peramalan pada data periode 151 yaitu rumusnya nilai LT ditambah dengan nilai TT pada periode terakhir perhitungan dikalikan dengan nilai ST pada terakhir perhitungan yaitu ditemukan hasil sekian. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai address method atau metode adaptif. Yaitu di sini pertama menghitung nilai ST. Di mana untuk menghitung nilai ST ini menggunakan rumus nilai beta dikalikan dengan nilai error ditambah 1 dikurangi nilai beta dikali dengan nilai ST pada periode pertama, di mana nilai beta sendiri di sini saya menggunakan 0,6. Ditemukan hasil seperti berikut dan bisa langsung ditarik ke bawah sampai dengan periode ke 150. Lalu selanjutnya itu menghitung nilai AT, di mana rumus AT sendiri yaitu nilai beta dikalikan dengan nilai absolut dari nilai errornya ini ditambah 1 dikurangi nilai beta dikalikan dengan nilai AT pada periode pertama. Ditemukan hasil seperti berikut. Lalu nilai AT yang selanjutnya yang ini yaitu rumusnya nilai ST dan juga nilai ST yang diabsolutkan dibagi dengan nilai AT yang diabsolutkan ditemukan sebagai berikut dan langsung tarik ke bawah. Perhitungan selanjutnya itu mengenai Y topi. Rumusnya yaitu nilai dari untuk periode keduanya ini nilai dari periode pertama. Lalu untuk periode ketiga sampai dengan selanjutnya bisa langsung ditarik seperti biasa. Lalu untuk menghitung nilai error atau ET, di mana rumusnya yaitu nilai data pada periode kedua dikurangi dengan nilai Y topi pada periode kedua ditemukan hasil sekian dan bisa langsung ditarik sampai ke bawah. Lalu untuk peramalan periode selanjutnya menggunakan rumus nilai beta dikalikan dengan data pada periode terakhir perhitungan ditambah 1 dikurangi nilai beta dikalikan dengan nilai sel H yaitu nilai Y topi ditemukan hasil seperti berikut. Lalu untuk kesimpulannya setelah sudah dihitung mengenai single exponential smoothing, Rolls method, Winters method, dan address method, di sini saya menyimpulkan dengan nilai yang paling minimum yaitu nilai pada perhitungan menggunakan Rolls method. Maka dari itu metode yang tepat digunakan pada kurs tersebut yaitu menggunakan data Rolls method. Sekian presentasi yang saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.